Baik, kita sudah terhubung dengan Bang Nuim Hayat dari Melbourne, Australia. Halo, assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga kabarnya Bang Nuim selalu sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana Bang Nuim, kita akan menyoroti beberapa isu di negeri ini, tapi saya pengen sekali gitu menanyakan Bang Nuim, kalau di negara-negara lain gitu ya, pimpinan-pimpinan negara, bisa presiden, raja atau apapun, biasa itu kalau punya keturunan anak-anaknya buka usaha atau buka apa, itu biasa selalu mendapat keistimewaan gak sih Bang Nuim seperti di sini gitu ya? Tidak juga. Tidak juga Kecuali ya. kalau kita lihat di Arab Saudi, Hmm. Muhammad bin Salman, itu lain ya. Putra mahkota yang sangat luar biasa. Tapi kita juga tidak mau kalah di Indonesia. Coba anak Jokowi, Presiden Jokowi jadi wali kota Solo. Menantunya jadi wali kota tempat kelahiran saya, Medan, Sumatera Utara. Kekayaannya kabarnya diperkirakan sekitar 20 atau 22 miliar rupiah. Jadi ya, itulah karena mereka terpilih dan dipilih ya mau bikin apa. Tapi kan menariknya kasusnya adalah ketika putra Jokowi ingin mencalonkan diri untuk menjadi wali kota Solo, itu partai-partai politik yang besar-besar mengatakan ya dia kan anak presiden, jadi kita mesti dukung. Nah, lain halnya barangkali kalau di negara-negara seperti kita katakanlah di Australia, ketika pernah seorang perdana menteri yaitu Bob Hawke menjadi perdana menteri, itu anak laki-lakinya mengungsi ke pedalaman karena dia merasa nanti apapun yang dia lakukan orang akan menuding. Ya iyalah, bapaknya kan perdana menteri. Begitu juga dengan menteri besar di negara bagian Victoria ini, ketika dia kebetulan terpilih sebagai menteri besar jadi kepala pemerintahan daerah negara bagian Victoria, itu menantunya yang sebelumnya punya usaha jual beli susu yang berasal dari peternakan di negara bagian Victoria terpaksa berhenti dan dia mengalihkan perhatiannya ke peternakan di negara bagian lain. Kenapa? Takut nanti dituduh karena katanya mertua saya jadi menteri besar, jadi kepala pemerintahan daerah, seakan-akan saya mendapatkan fasilitas dan lain sebagainya. Ini yang sangat ditakuti. Jadi jarang-jarang sekali terjadi bahwa anak atau cucu atau keponakan seorang perdana menteri misalnya itu berdagang ya ketika orang tuanya, ketika ayahnya atau kakeknya sedang berkuasa. Karena itu yang ditakuti, mesti terjadi di Malaysia. Mahathir biar bagaimanapun ada tudingan waktu itu bahwa mungkin anaknya pernah punya perdagangan dengan Libya ceritanya begitu, tapi tidak pernah bisa dibuktikan. Jadi hal-hal yang seperti ini menghindari agar jangan sampai timbul fitnah. Ini yang al-fitnatu asyaddu minal qatal, bahwa fitnah itu lebih hebat daripada pembunuhan. Jadi ini ingin dihindari, ingin sangat-sangat dihindari. Oleh sebab itu, misalnya ketika terjadi kasus yang sangat menggemparkan, yaitu korupsi bansos yang melibatkan seorang menteri ya dalam kabinet Jokowi, itu kan beredar ada Pak Lurah. Itu banyak tudingan yang tidak bisa dibuktikan atau belum dibuktikan atau tidak pernah diusahakan untuk dibuktikan siapa sebenarnya ada Pak Lurah, berapa dia mendapat, apa peranannya. Kalau dia yang mempertemukan antara Juliari, sang menteri atau bawahannya atau suruhannya dengan sebuah perusahaan yang kemudian mendapatkan kontrak dari pemerintah untuk membuat karung-karung dari bansos yang diberikan kepada anggota masyarakat. Jadi disebutkan sebagai ada Pak Lurah mendapatkan komisi dan lain sebagainya. Ini yang ditakuti. Ini yang ditakuti. Jadi kalau kita melihat ini, barangkali kita akan dituduh macam-macam ya, kadrun lah, intoleran, radikal. Tapi enggak apa. Waktu ada khalifah dan khilafah dan khalifahnya itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada satu riwayat yang mengatakan ketika khalifah pulang ke rumah dan dia melihat, jadi khalifah Umar ini rajin sekali nyapu masjid katanya. Dia suka nyapu masjid. Dia khalifah tapi dia nyapu masjid untuk bersihkan masjid. Satu kali dia pulang ke rumah, dia melihat
di riwayatnya begitu. Dia melihat anaknya makan daging. Ada yang mengatakan dia langsung memukul anaknya. Ada yang mengatakan dia memarahi anaknya. Dengan mengatakan, kamu makan daging. Bagaimana kalau ada di antara umatku yang tidak sanggup hari ini beli daging? Bagaimana nanti mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada khalifah makan daging, sedangkan ada umat atau anggota masyarakat dari khilafah itu yang tidak sanggup makan dan beli daging. Jadi inilah khilafah ini jeleknya begitu. Anak khalifah makan daging aja dimarahi atau bahkan dipukul oleh bapaknya. Jadi makanya barangkali mungkin kurang diterima begitu. Karena harus melakukan hal-hal yang seperti itu. Untuk apa bapak saya jadi presiden atau jadi perdana menteri atau jadi menteri kalau saya hidupnya kayak kere gitu, ngapain? Nah itu kan mestinya barangkali sikapnya mesti seperti itu. Ada juga yang menyoroti salah satunya ICW ya, tokoh ICW melihat bahwa ini ketika ada fenomena pelaporan anak-anak pejabat yang dilaporkan oleh kalangan akademisi, oleh masyarakat, oleh publik umumnya, ada salah satu kegagalan dalam reformasi, yaitu praktek ya nepotisme juga masih jalan gitu ya, walaupun ya korupsinya juga terus berjalan juga. Catatan Bang Noim mengenai nepotisme di negeri ini tuh bagaimana sih sebenarnya? Itu anehnya kan begitu. Kesalahan terbesar Soeharto waktu dia dilengsarkan kan disebut dengan KKN. Ini kan korupsi kolusi nepotisme. Itu kan yang disebutkan. Itu yang paling berbahaya. Jadi kalau sekarang ini kita bisa lihat di YouTube, ya di Melbourne ini juga bisa lihat bagaimana salah seorang putra Pak Harto itu yaitu Bambang Triatbojo, wah hidupnya itu bergelimang dengan kemewahan yang sangat luar biasa. Karena mereka membuat itu menunjukkan kemewahan dan lain sebagainya mereka nikmat. Nah ini yang kalau di sini itu akan pasti disoroti. Jadi misalnya laporan Ubaidillah Badrun yang mengatakan, anaknya Pak Jokowi itu tanah modal 90 miliar lebih itu kan nanti ada pertanyaan, ini dari mana ini? Kok bisa begitu banyak? Sedangkan dulu kan dia hanya perusahaannya mebel jual beli perabotan. Kok bisa sampai begitu hebat tanah modal di perusahaan? Nah ini yang berbahaya sehingga menimbulkan persepsi. Persepsi ini tidak selamanya berdasarkan kepada kenyataan atau fakta. Ini bahayanya. Sehingga sekarang ini di Indonesia barangkali banyak juga pendengar radio silaturahim yang belum pernah mendengar. Itu ada istilah madam. Kemudian ada istilah berapa meter, artinya berapa miliar, karena hurufnya sama M. Atau berapa ton, atau berapa triliun. Nah, jadi kalau zamannya Angelina Sondag dulu kan istilahnya Apple Washington, artinya dolar dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini juga beredar hal-hal seperti itu. Jadi semacam misterius. Siapa ini madam? Siapa ini madam? Apakah dia pimpinan partai? Nah, sekarang bahkan beredar isu di Indonesia bahwa partai itu memang ada ketuanya. Tetapi yang berkuasa bukan ketuanya, tapi bohirnya itu. Yang berkuasa itu yang jadi penanggung dananya. Siapa itu? Artinya oligarkinya, cupongnya siapa? Jadi ketuanya ini hanya nggih-ndoro saja. Tapi begitu sekarang ini, dulu nggak kedengaran seperti itu. Ini semuanya beredar di dalam masyarakat. Ya, orang mulai bertanya. Jadi kasus seperti yang dilakukan oleh Ubaidillah Badrun itu barangkali menarik, bisa dibuktikan. Harus dikatakan, oke, kita ke KPK, oke, coba buktikan. Apakah kita betul-betul bersalah? Bikin pengadilan yang terbuka. Karena menurut saudara Ubaidillah Badrun ini sudah ada bukti-bukti awal yang cukup dan sebagainya. Ya buktikan, tidak apa-apa. Kan sekarang ini banyak sekali cibiran yang tidak mengenakkan kita terhadap peradilan kita. Jadi dikatakan di Cina, koruptor dipotong lehernya. Di Arab Saudi, koruptor karena dianggap mencuri dipotong tangannya.
Di Indonesia koruptor dipotong hukumannya. Di mana? Jadi orang kehilangan, orang-orang kecil begitu langsung tangkap seperti yang kita lihatlah, misalnya pimpinan FPI masuk sekarang ini, Pak Harbin Smith masuk dan lain sebagainya. Itu begitu cepatnya dimasukkan. Kemudian ada orang-orang yang juga melakukan hal-hal yang sama, tapi karena tujuannya kebalikan dari apa yang dilakukan oleh mereka, bebas gentayangan, Beda ada kekebalan. perlakuan. Di dalam hukum itu tidak boleh ada kekebalan. Jadi ada suatu karya yang menarik sekali yang ditulis di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu ada yang disebutkan amandemen kelima. Dalam Undang-Undang Dasar Amerika disebut amandemen kelima. Ya. Amandemen kelima ini sering dipakai oleh terdakwa ketika dia tidak mau katanya untuk memberatkan dirinya sendiri. Jadi dia tidak mau memberikan keterangan. Takut nanti kalau dia memberikan keterangan itu dia akan memberatkan dirinya sendiri. Nah, di dalam undang-undang di Amerika dikatakan tidak boleh seorang terdakwa memberikan keterangan yang kemudian memberatkan dirinya sendiri. Islam tidak ada. Dalam Islam tidak ada. Itu surat dalam An-Nisa itu yang dipakai sebagai slogan ya di gerbang pintu masuk Fakultas Hukum Universitas tertua di Amerika Serikat, Harvard. Ini universitas yang sering dikatakan adalah universitas yang terbaik di dunia, salah satu di antaranya. Nah, di universitas ini, di Fakultas Hukum itu, kalau kita masuk ke Fakultas Hukum, itu di gerbang pintu masuk Fakultas Hukum itu ada kutipan dari surat An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Itu walau terhadap diri kamu sendiri. Tidak berlaku itu amandemen kelima. Anehnya ini di Universitas Amerika yang begitu mengagungkan amandemen kelima, tapi mereka masih menganggap ayat dari Al-Maidah ini sangat luar biasa. Luar biasa dalam soal keadilan dan peradilan. Ini juga Mahkamah Konstitusi di Jakarta pakai juga. Dia pakai semboyan itu juga, mengutip ayat dari An-Nisa. Tapi inilah apakah dijalankan atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya kan muncul banyak polemik nih, Bang Nuim. Polemik mengenai apapun ya, isu yang muncul. Selalu saja ada dua bagian yang berperan di sini. Ada yang peran yang mendukung, ada peran yang menolak gitu ya. Sementara penegak hukumnya dan juga penentu kebijakan dan yang memiliki wewenang itu biasanya melihat dulu situasinya gitu. Polemik mana ini yang menang? Kan lucu juga gitu Bang Nuim. Ini mana yang ramenya gitu ya. Kalau misalkan polemik yang satu mendukung ini kalah, ya mungkin dia yang tidak akan diproses. Tapi kalau polemik yang satu lebih kuat lagi karena didukung oleh penguasa, mungkin ini akan didukung oleh penentu kebijakan dan kewenangan. Bagaimana Bang Nuim melihat keberpihakan kepada kebenaran? Nah ini nih Bang Nuim. Polemik itu kan bisa juga benar itu dijadikan salah dijadikan benar gitu ya oleh orang-orang yang berkepentingan nih. Iya kan, jadi hukum itu dari Yunani itu kan dilambangkan sebagai perempuan yang ditutup matanya. Nah, jadi ya sudah jelas. Kalau Al-Quran lebih dahsyat dari itu. Al-Quran mengatakan jangan sampai kebencian. Nah ini, jangan sampai kebencian kamu membuat kamu menyimpang dari hukum. Ini jadi tidak bisa benar atau tidak suka atau tidak suka, nggak ada di dalam hukum. Nah di sini terus semua ini ayat-ayat mengenai keadilan ini yang sangat mahal luar biasa dikatakan dalam Al-Quranul Karim. Yaitu antara lain sehingga dipakai. Kita bayangkan, coba pendengar Rasil bayangkan. Ini universitas hukum di fakultas hukum di universitas tertua dan terjitu terbaik di dunia. Di gerbang pintu masuknya ada kutipan dari surat An-Nisa. Coba bayangkan, ini kan negara Amerika, mereka bisa punya segala macam keahlian, mereka punya begitu banyak ahli, begitu punya jago dan lain sebagainya. Atau kita ambil lebih dekat ke rumah kita sendiri, ke depan kita sendiri, yaitu di Mahkamah Konstitusi kita. Kenapa diambil
Kan itu kita tidak konsekuen kalau kita kemudian mengambil tapi kita tidak percaya kepada Al-Quran. Kemudian kita bilang ini dari Arab lah, ini bukan. Mereka itu salah. Al-Quran itu adalah untuk sebuah umat manusia. Bukan hanya untuk umat Islam. Makanya ada ayat-ayat ketika dia mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussyam, wajib kamu puasa. Itu untuk orang-orang yang beriman. Tapi kemudian dalam hal-hal mengenai pergaulan umat manusia, Allah SWT mengatakan, Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya ma'asyaral jinni wal ins, wahai masyarakat jin dan insan, kepada untuk seluruh manusia. Itu menarik, ya, jadi mesti melihat bahwa ada orang-orang pintar non-muslim yang memang dia tidak mendapat hidayah, tapi dia punya penghargaan, dia punya pengakuan yang sangat luar biasa terhadap Al-Quran, terhadap ajaran-ajaran Islam, karena keluar biasaannya. Sehingga dikatakan, kalau tidak salah saya oleh Karen Armstrong, bahwa ketika Inggris waktu itu kemudian mulai merumuskan kembali undang-undangnya untuk memberikan persamaan hak kepada kaum perempuan, karena dulu perempuan di Inggris tidak boleh memilih, ya, tidak ada hak pilih, ya, itu mereka menilai hukum Islam, dalam Islam terutama dalam persoalan mahar yang sebelum Rasulullah SAW, sebelum ada Islam, mahar itu biasa diberikan bukan kepada perempuan itu, tapi kepada ayahnya, dan kepada si ayahnya, atau tidak diberikan kepada si perempuan. Kemudian Islam turun untuk mempersamakan hak, seperti dikatakan oleh Karen Armstrong. Tujuan dari Al-Quran itu adalah mengamanatkan kepada umat Islam untuk membentuk sebuah masyarakat yang adil dan beradab. Adil ini, seperti dikatakan tadi, digambarkan dengan perempuan yang diikat matanya. Jadi dia tidak melihat, tapi dia mendengar apa yang benar dan apa yang tidak benar. Nah, ini yang harusnya menjadi pegangan kita. Jadi saya baru kemarin tadi malam ada yang jumpa, ada tamu bicara mengenai soal ini. Dia bertanya mengenai soal Mahkamah Agung di Australia. Saya katakan Mahkamah Agung Australia namanya bukan Mahkamah Agung, tapi namanya Pengadilan Tinggi, High Court. Dan Hakim Agungnya cuma 7 orang. Amerika dengan penduduk lebih dari 300 juta, Hakim Agungnya cuma 10 orang. Nggak tahu kalau Mahkamah Agung kita berapa jumlahnya. Lalu saya katakan, nah ini ketidakberpihakan pengadilan itu. Jadi Mahkamah Agung Australia ini sekitar tahun 90-an, sebelum mungkin penghujung tahun 80-an, menerima petisi dari seorang pribumi, seorang aborigin Australia bernama Eddie Mabou. Eddie Mabou meminta kepada Mahkamah Agung untuk memfatwakan bahwa sebelum orang kulit putih datang ke Australia, Australia ini sudah punya penduduk. Karena sebelumnya dikatakan Australia ini terra nullius, yaitu wilayah tanpa penduduk. Itu salah. Dia mengatakan kembalikan, Eddie Mabou ini mengatakan kembalikan kepada kenyataan bahwa ketika orang kulit putih datang, Australia ini sudah ada penduduknya. Jadi secara tidak langsung dia mengatakan orang kulit putih merampas hak-hak kaum pribumi. Itu berlangsung sangat lama. Akhirnya yang mengajukan petisi Eddie Mabou meninggal dunia. Tapi kasusnya jalan terus. Pada akhirnya sepakat Mahkamah Agung Australia yang mengatakan sebelum dan ketika orang kulit putih masuk ke Australia, Australia sudah punya penduduk. Oleh sebab itu, penduduk punya hak ulayat, yaitu hak memiliki tanah dan lain sebagainya. Sehingga setiap jengkal tanah yang ada di Australia ini adalah milik kaum bumi putra. Kalang kabut pemerintah waktu itu, Perdana Menterinya Paul Keating. Paul Keating marah-marah di parlemen ini, tapi dia tidak bisa berbuat apa karena ini adalah fatwa dari Mahkamah Agung. Akhirnya dibuatkan undang-undang dan lain sebagainya yang membuat puaslah banyak kaum pribumi Australia yang merasa puas. Nah, ini begini Mahkamah Agungnya itu sikapnya dia tidak melihat
ini pemerintah kok ya dia melihat ini adil atau tidak adil, ini benar atau tidak benar. Padahal semua hakim agung itu ditunjuk oleh pemerintah. Itu kedudukan seperti gubernur Bank Sentral Australia itu ditunjuk oleh pemerintah. Begitu ditunjuk, mereka itu jadi mandiri, tidak bisa dikendalikan, tidak sama sekali tidak bisa dikendalikan. Termasuk misalnya keputusan tadi malam oleh majelis hakim, 3 orang hakim federal yang mengatakan bahwa petenis nomor 1 di dunia yaitu Novak Djokovic telah melakukan kesalahan ketika dia masuk ke Australia, memberikan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga dia diusir dari Australia. Jadi sudah berangkat ke Dubai hari ini untuk kembali ke Serbia. Meskipun dia nomor 1 di dunia, meskipun Serbia mencak-mencak, tapi hakimnya tutup mata, dia tidak lihat. Dia mengambil keputusan. Nah ini hal-hal yang nggak tahu bagaimana ya, karena jabatan hakim itu di Australia ini tidak ada sekolah kehakiman begitu. Jadi tidak hakim itu biasanya adalah seorang advokat ya, pengacara yang hebat lah, yang pinter, yang penghasilannya 1 tahun mungkin bisa sampai 2 juta, 3 juta dolar. Ya kemudian didekati oleh pemerintah, ditawari jabatan hakim. Dengan gaji cuma 500.000. Banyak mereka menerima. Karena apa? Karena posisi hakim itu begitu prestisius, begitu martabat luar biasa di Australia. Begitu. Sehingga ada seorang hakim yang mengatakan, hakim agung, yang mengatakan, saya tidak bisa membayangkan seorang hakim di Australia ini bisa dibeli. Tidak bisa saya bayangkan. Tidak masuk akal dan tidak mungkin terjadi. Ya, mereka mungkin mengejar dalam tanda kutip gelar bangsawan dari Ratu Elizabeth, itu mungkin. Tapi untuk dibeli tidak bisa. Jadi mereka itu mengorbankan penghasilan yang begitu besar setiap tahunnya untuk mendapatkan jabatan yang ya paling-paling dikasih mobil ada benderanya, supirnya pakai seragam dan sebagainya. Wah, ya udah senang jadi hakim. Biar penghasilannya turun, tapi jabatan itu prestasi, jabat prestisius itu luar biasa. Dan ucapan seorang hakim itu sangat dicamkan oleh pemerintah. Bahkan bisa undang-undang diubah itu karena hakim mengkritik undang-undang itu ketika dia menyampaikan suatu putusan dalam sesuatu perkara dan sebagainya. Jadi disinilah perbedaannya barangkali. Bagaimana mengorbankan penghasilan yang begitu banyak, jutaan dolar setahun, menerima jabatan sebagai hakim yang gajinya cuma 500.000 dolar setahun. Nah, itulah karena apa? Karena dia menganggap seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri John Howard, dan ini hampir semua Perdana Menteri itu begitu. John Howard itu ketika dia berhenti tidak lagi terpilih sebagai Perdana Menteri, pernah ada yang menanyakan, kalau tidak salah saya, kenapa Anda begitu berjuang mati-matian untuk jadi Perdana Menteri? Padahal waktu itu gajinya cuma 300.000 dolar setahun. Sedangkan Anda sekarang sebagai seorang penceramah ke Amerika, sekali kasih ceramah bisa dapat 100.000 dolar. Oh, dia bilang jangan salah. Sebagai Perdana Menteri saya mendapatkan kesempatan untuk mengabdi bagi kesejahteraan rakyat saya. Jadi pengabdian untuk rakyat itu dianggap jauh lebih, gajinya 300.000. Pada waktu yang bersamaan, pada waktu itu seperti saya katakan, hakim gaji 500, kepala polisi lah gajinya 500.000, ketua Persatuan Sepak Bola Australia gajinya lebih 2 juta dolar. Tapi dia mau jadi Perdana Menteri dengan gaji yang dalam tanda kutip begitu kecil karena apa? Karena mendapat kesempatan untuk bisa mengabdi demi kesejahteraan rakyat. Itu kan yang betul-betul memahami ya asas hukumnya gitu ya. Peraturan-peraturan dasar itu dia sangat paham gitu. Tidak merugikan orang lain, lalu juga dia selalu berusaha memberikan hak orang lain itu dengan tepat, dengan adil. Akhirnya kehidupan itu menjadi layak gitu, tercipta gitu, kesejahteraan itu. Berawal mungkin dari situ. Iya, itu kan seperti yang dikatakan oleh seorang filosof dari Prancis,
dia mengatakan, saya benci, saya tidak suka, saya hina ucapan-ucapan saudara. Tapi saya bersedia mengorbankan jiwa raga saya untuk membela hak saudara menyatakan. Nah, itu dia. Itu ya, saya tidak suka apa yang Anda katakan, tapi saya bela 100% hak saudara untuk mengatakan. Ya tentu ada batas-batasnya. Nah ini yang kadang-kadang mungkin kita hanya jadi apa ya, jadi hafalan saja. Hafalan saja. Kita inginkan ini bisa terjadi, tapi apakah bisa terjadi atau tidak ya, wallahu a'lam bishawab. Kita melihat tidak perlu di sini. Saya melihatnya, saya mengikuti karena ini sebenarnya dulu sekian puluh tahun yang lalu seorang pengacara yang sangat dikagumi di Indonesia, Yap Yamhin, ini non kelahiran Aceh, jadi saya jumpa di sini. Kita sering ngomong, saya bicara dengan dia, dan dia tuh mengatakan Anda mesti membuat acara mengenai pelaksanaan hukum di Australia ini. Supaya melalui radio Australia orang Indonesia bisa mendengarkan seperti apa hukum itu dilaksanakan. Itu yang paling penting, pelaksanaannya. Sehingga orang Inggris itu mengatakan keadilan yang tertunda itu, ya keadilan itu artinya keadilan yang telah dikangkangi, tidak boleh. Harus keadilan itu dengan sesegera mungkin. Di sinilah kita tidak bisa boleh buat sebagai Muslim. Mungkin sekiranya saya juga non-Muslim, tapi kemudian saya baca mengenai keadilan dalam Al-Quran, mungkin saya juga akan jadi kagum, sangat luar biasa. Jadi orang-orang seperti Profesor Dr. Rama Krishna Rao, yang seorang Hindu, yang punya pandangan sangat luar biasa, dia bilang ini nggak masuk akal ini, yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak masuk. Ini manusia yang luar biasa, tidak masuk akal. Oleh sebab itu kita tidak perlu heran ketika seorang yang diketahui rasis lah, kira-kira rasis dari Amerika, Michael Hart, orang yang pro ke kulit putih, ketika dia membuat buku yang diterjemahkan oleh Mahmud Junaidi, yaitu 100 tokoh, dia mengatakan saya ini akan dilabrak habis-habisan. Karena saya akan menetapkan bahwa manusia Nabi yang Muhammad. paling sukses dan berpengaruh dalam sejarah umat manusia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia bukan Muslim. Ya, Bang Noim, kita melihat bahwa ya ingin negeri ini tuh ya hukum itu adalah ketegasan, hukum itu adalah kepastian, dan yang pasti hukum itu untuk keadilan seluruh rakyatnya, seluruh. Ya, hukum itu apa enggak? Hukum itu adalah panglima. Jadi kalau kita jujur, orang-orang yang sekarang ini paling disegit kepada Arab, nggak tahu kenapa, paling disegit sama Arab. Sensi ya. Itu kita semua istilah hukum itu dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab banyak. Hukum udah bahasa Arab, hakim bahasa Arab, adil bahasa Arab, semua benci. Tapi mereka begitu benci kepada Arab, nggak tahu. Jadi saya suka mengatakan istilah Arab. Kalau kamu benci kepada Arab, mungkin karena kamu tidak tahu sejarah Indonesia. Cobalah pelajari sejarah Indonesia dan coba cari tahu dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk memerdekakan dirinya. Siapa yang paling banyak sumbangan? Muslim atau siapa? Orang misalnya yang menyeludupkan penjahat perang dari Indonesia bernama Raymond Turco Westerling dari Belanda. Ini yang banyak membantai warga termasuk di daerah Pangga sana. Ini orang yang banyak membantai orang Indonesia. Siapa yang menyeludupkannya keluar dari Indonesia ke Singapura? Mohon coba dicari. Nah, jadi jangan tuding Arab ini Arab tadrun, Arab intoleran, Arab tidak. Kita jujur. Yang baik itu tetap baik. Yang tidak baik itu tetap tidak baik. Betul. Akhirnya untuk membangun opini mereka pakai orang Arab juga lagi.
Nah, Bang Noim, ini kita sudah di penghujung sesi ya. Saya ingin menyinggung mengenai satu berita ini Australia diambang puncak gelombang Omikron. Apalagi para ilmuwan khususnya kita mengutip ini salah satu ilmuwan Boston University yang mengatakan bahwa Omikron ini bukan versi terakhir dari corona gitu ya. Dunia itu masih khawatir saat ini. Dunia itu masih khawatir dengan varian-varian lainnya. Bagaimana melihat gelombang Omikron di Australia yang justru diambang puncak dari satu berita ini, Bang Noim? Dahsyat sekali. Cuma, ada cumanya. Cuma Omikron ini dianggap tidak seganas seperti Delta. Nanti kalau ada varian yang timbul lagi, itu mungkin akan lebih lebah lagi dibanding dengan Omikron. Karena begini Bang, kami itu di Australia, saban tahun itu sekitar nanti bulan Maret, itu pasti dapat panggilan dari klinik saya. Panggilan ya? Kamu mesti suntik anti-influenza. Nah, influenza ini pertama dikenal itu kan setelah Perang Dunia Pertama. Yang disebut influenza Spanyol. Yang menyebar gila-gilaan dan dikatakan sekitar 70 sampai 100 juta orang di dunia meninggal karena influenza yang disebutkan influenza Spanyol. Nah, pada waktu itu manusia belum mengenal penicillin. Yang kebetulan salah seorang penelitinya itu orang Australia, mereka belum mengenal penicillin. Jadi wajar kalau enggak. Nah, sekarang yang namanya influenza itu kabarnya itu kita disuntik untuk misalnya varian ini. Tapi kemungkinan nanti yang datang, yang tiba di Australia varian yang berbeda. Yang baru namun lagi. demikian karena kita sudah dapat suntikan, kita masih punya daya tahan. Jadi dengan Omicron ini juga begitu. Udah sekarang ini dari Delta yang begitu ganas menjadi Omicron yang cepat sekali menyebar kemana-mana. Cepat dia menghingap dia. Cepat dia menghinggapi ke sana sini, tapi tidak seberbahaya. Tidak seberbahaya, tidak seganas seperti yang sebelumnya. Jadi ini akan berkembang lagi. Sampai ada pandangan di sini, kalau kita semua sudah tenang nanti, insya Allah kita ada semacam kekebalan pada diri kita. Namun demikian, kita juga dianjurkan. Jadi saya ini insya Allah tanggal 31 Januari nanti akan mendapatkan suntikan ketiga. Suntikan lagi ya. Nah, mudah-mudahan saya mendapat Moderna. Jangan Pfizer. Kalau kata di Moderna, itu di Indonesia pun ketika diadakan penelitian antara Sinovac atau CoronaVac dengan Moderna ini katanya lebih tangguh, lebih kuat. Jadi kemungkinan dia itu akan terus punya varian-variannya, tapi semakin lebah, tidak seganas seperti pada awalnya. Insya Allah itu yang terjadi. Untuk menumbuhkan ketenangan dan juga optimisme kita sebagai mukmin, sebagai orang beriman gitu ya, memadukan sains dan juga keimanan. Menurut Bang Noim, bagaimana kita untuk menjaga kesehatan dan juga menjaga lingkungan supaya sehat? Iya, ini makanya orang seperti petenis yang terhebat barangkali dalam sejarah umat manusia ya, Novak Djokovic, itu diminta keluar dari Australia. Soalnya kata Menteri Imigrasinya, karena dia itu menentang untuk divaksinasi. Nanti dia akan memberikan kesan yang salah, kesan dan pesan yang salah kepada masyarakat di Australia. Tuh, lihat tuh, Novak Djokovic, hebat tuh, nggak divaksinasi. Nah, di Indonesia juga ada gerakan-gerakan yang mengatakan, oh, vaksinasi ini berbahaya. Seperti pernah dikatakan oleh salah seorang sahabat saya. Dia dari Indonesia. Wah, kau divaksinasi ini dalam 2 tahun, kau akan mati nih. Semua yang divaksinasi 2 tahun mati. Saya bilang, lebih bagus aku mati 2 tahun lagi daripada aku mati 2 bulan dari sekarang. itu pandangan kita. Jadi apa? Oke. Dari segi Islam sudah jelas sejelas-jelasnya. Karena Islam itu sempurna dan untuk semua manusia. Ya, yang paling penting juga sebelum kita akhiri ini, mohon kepada pendengar silaturahim ini, radio silaturahim Rasil, nanti habis ini coba kalau punya Quran dan tafsirnya, bukalah Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah. Itu surat ke-60
ayat-ayat ke-7 dan ke-8 ini akan buka mata kita. Kembali kepada soal corona ini. Jadi Rasulullah SAW mengatakan semua penyakit ada perawatan, ada obatnya kecuali tua dan mati. Tua dan mati. Dan artinya ada obatnya. Jadi kamu mesti gunakan obatnya. Yeah. Karena Rasulullah juga mengatakan jangan sampai kamu mencelakakan diri kamu sendiri dan kamu mencelakakan orang lain. Karena dalam Islam itu tidak boleh kita menyakiti diri kita sendiri. Makanya itu sering kita lihat kalau pada Asyura di negara-negara Syiah itu mereka bukan saja mukuli badan mereka, mereka menyayat-nyayat badan mereka. Itu tidak dibenarkan di dalam menyakiti diri sendiri. Jangan celakakan diri kamu dan jangan celakakan orang lain. Yeah. Itu ajaran Islam yang sangat luar biasa. Yang kemudian disimbolkan, dilambangkan dalam suatu riwayat yang mengatakan ketika pada suatu kali Rasulullah SAW didatangi seorang Badui yang menunggang unta. Badui tadi turun dari unta langsung menghampiri Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Fulan, itu unta kamu belum diikat. Nanti dia kemudian." Orang Badui bilang, "Oh ya Rasulullah, saya ini tawakal." Rasulullah mengatakan, "Ikat dulu unta kamu, baru tawakal." Jadi adakan usaha dulu, obati diri kamu, habis itu tawakal Allah. Tawakal kepada Allah SWT, berdoa minta diberikan sesaat kesembuhan dan kekuatan badan dan lain sebagainya. Tapi ada usaha dulu. Karena Islam itu usaha, baru kita tawakal. Seperti yang dikatakan, kamu adalah masyarakat yang terbaik di permukaan bumi. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah masyarakat yang terbaik di antara umat manusia. Kenapa? Karena kamu menyuruh orang berbuat baik, itu perbuatan. Kamu mencegah orang berbuat jahat, itu perbuatan. Baru ketiganya, kamu beriman kepada Allah. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang ketiga. Jadi ikhtiar dulu, baru tawakal. Ikhtiar tawakal. Luar biasa Bang Noim. Terima kasih ini pencerahannya di pagi hari ini. Ada yang tanya, Bang Noim itu bermedsos nggak sih? Enggak. Enggak ya? Enggak. Masih ketinggalan zaman. Masih ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Bang Noim, semoga selalu sehat. Kita jumpa lagi pekan depan ya. Amin. Insya Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.